Ini banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Angkat Purbaya! Waduh. Tambah lagi pusing Purbaya. Ayo, kita bukan berjuang untuk pribadi, tapi untuk kepentingan desa. Hadir di sini, tolong pertimbangkan ulang. Ini adalah suara rakyat, di mana 6 tahun menjadi 9 tahun adalah keinginan rakyat, bukan keinginan kepala desa. Kalau antara yang mau ngasih tahu, kita pecat dan antaranya. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Mega pejabat ngedemo pejabat. Di Monaskan kemarin para kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia turun gunung. Teriak-teriak minta Permenke nomor 81 dicabut. Terus dana desa tahap 2 buruan dicairin. Intinya aturan baru yang dibikin Pak Purbaya ini bikin pencairan dana desa makin ribet. Kopdes merah putih jadi syarat wajib. Yang menurut banyak kades malah ngehambat pembangunan. Nambah beban admin lah. Dan bikin proyek desa mandek kata mereka. Tapi mayoritas netizen malah ngelihat kalau demo ini tuh cuma kayak protes para koruptor yang kehilangan kesempatan buat nyalahgunain dana desa, yang ngecerminin skeptisisme rakyat Indonesia terhadap motif dibalik demo para pejabat desa ini. Tapi ya yang aneh, lu lihat aja kelakuan mereka pas lagi demo, sampai joget-joget gak jelas kayak yang malah ngejek atau ngesepelein. Rakyat pun gak ada tuh yang nuntut dana desa supaya buruan dicairin. Lah ini malah kadesnya yang sewot. Mantap guys, usai ramai kades demo ke Purbaya, Prabowo perintahkan agar seluruh kantor desa diaudit. Wah, mantap banget supaya ini menjadi momentum di mana transparansi akan muncul. Tapi ingat guys, ketika diauditnya oleh pemerintah kabupaten atau kota, itu ya salam kanan, salam kiri, pulang kayaknya beres deh. Tapi rekomendasi banget nih kalau auditnya langsung dari pusat, biar para desa-desa nih, oknum-oknum yang ya tanda kutip soal korupsi bisa apa? Bisa keringat dingin. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira setuju gak ada audit nih dari pusat? Boleh nih follow dulu dan tulis kolom komentar ya. Saya ramai kades demo ke Purbaya, Prabowo perintahkan agar semua kantor desa diaudit. Cocok, mampus, biar mampus, tergulung semua itu. Langsung realisasikan aja Pak, turunkan audit-audit itu. Beberapa bulan yang lalu juga kan udah sempat diberitakan, baru menjabat beberapa bulan 500-an kades kedapatan korupsi. Emang orang-orang katro, kemaruk itu jatuhnya udah. Dari rakyat biasa lalu tiba-tiba dapat jabatan kecil doang aja jadi kemaruk. Biasa ngelola uang rumah sendiri 3 juta sebulan, dikasih ngelola dana desa ratusan juta, langsung jadi katro, langsung kampungan. Sama nih kayak yang gue bilang di konten 600.000 hektar sawit yang lalu itu. Nyata terbukti, dibuktikan orang itu nih. Manusia kalau otaknya udah duit ya, jadi tolol, jadi bodoh, jadi goblok. Pakai acara demo judulnya dana desa ribet, kebanyakan aturan, pencairan susah, kan goblok. Kades tolol emang. Ya malah jadi ketahuan gak usah begitu pengen yang ngegampangin proses ngotak-ngatik uang negara, kan tolol. Makanya kalau mau maling itu slow, santai. Ini goyang kali Len, takut nggak balik modal gak banyak Len. Makanya jadi kades itu modalnya skill, modal kemampuan. Jadi nggak pala ada cerita nabung buat beli suara orang ya. Jadi udah menjabat nggak asik mau cari cuan aja otakmu itu. Jadi jongos kampung aja kemaruk. Perwakilan Kepala Desa Perempuan dari Kabupaten Magelang menghimbau kalau hari ini tidak direalisasi, kita jangan kepung terus. Masuk! Hancurkan! Masuk! Bahwa video itu adalah video lama saya, dan di tanggal 8 Desember kami 1000% tidak berangkat demo ke Jakarta. Kami dalam pelayanan masyarakat. Di jam 8 pagi kami mengantarkan pasien ke RSUD Sleman. Setelah itu lanjut ada rapat di Bina Karya Kabupaten Magelang. Setelah selesai rapat Bina Karya Magelang, kami jemput pasien kami. Di sore harinya ada warga kami yang meninggal. Kami juga pelayanan di masyarakat kami. Malamnya kami juga tahlilan di warga kami. Jadi untuk itu video yang viral saat ini adalah hoak. Terima kasih.
Bukan ada maksud apa-apa. Kita juga tidak mau kena getahnya ikut dijelek-jelekin oleh masyarakat dari beberapa teman yang sedikit-sedikit berangkat demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak yang disebut dalam video-video. Nah itu imbasnya juga ke kita gitu loh Pak Kades, juga Kades semuanya. Ini izin aja, mohon maaf. Kita nggak mau dijelek-jelekan, kita itu udah jelek. Kita itu udah sangat-sangat kurang dalam memberikan perhatian ke masyarakat dalam membangun desa. Ya, mohon maaf. Jadi bagi kepala desa kalau mau demon di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah bukan masyarakat ya. Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri. Dulu zaman Sri Mulyani rakyat yang demo. Sekarang zaman Pak Purbaya kepala desa demo. Udah tahu kan di mana perbedaannya? Demo aja situ kalian. Makin kalian demo makin nampak kalian suka. Dana desa belum juga cair ya sampai sekarang? Iya, katanya masih nunggu proses. Dari bulan lalu juga begitu. Padahal rencananya kalau cair mau ganti mobil baru. Saya malah pengen beli rumah baru buat bini kedua saya. Kalau saya, siapa tahu nambah istri baru. Waduh, dana belum cair udah banyak rencana. Dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Betul. Itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih. Padahal dana desa itu setahun itu ditransfernya 3 kali. Yang pertama itu 40%. 40% itu digunakan untuk BLT. Terus digunakan untuk honor-honor, RT, RW, dan lain-lain, Linmas, dan sebagainya ya. Buat Pak Purbaya, Pak, nggak kasihan Pak sama kades-kades kita Pak. Lihat loh Pak, kades-kades kita pada demo loh Pak. Jarang-jarang loh, biasanya rakyat yang demo, ini kadesnya Pak. Tolonglah dana desa tuh jangan dipersulit gitu Pak. Karena menurut gua, kasihan kades-kades kita tuh yang lagi nyicil Fortuner, yang lagi belum balik modal hasil jadi kades, atau siapa tahu ada yang mau umroh bareng keluarga, kita nggak ada yang tahu Pak. Belum lagi nanti mereka tuh akan sulit Pak untuk nyari hiburan, salah satunya main sama Neng Elsie. Kasihan loh Pak Purbaya ini gimana sih, menurut gua nggak pengertian gitu sama kades-kades kita. BTW ternyata dana desa ada ya. Jadi bagi kepala desa kalau mau demon di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah bukan masyarakat ya. Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Silakan aja dia mau demon 1 hari 1 malam. Ya mau tidur pun dia di jembatan nggak usah Bapak pikirin Pak ya. Yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri. Betul. Dan kebijakan Bapak Menteri ya. Nggak perlu pakai kepala desa. Bila perlu nanti Pak, tahun 2029 kepala desa diganti lurah. Kan ada PNS itu Pak, nah, itu aja diganti lurah Pak ya. Jadi pemerintahan desa itu lurah yang megang sekarang, nggak usah ada kepala desa ya.
bikin ribet ya Pak. Nah, yang jelas kepala desa nanti Pak mau jadi kepala desa pinjam duit sama BRI, gadikan rumah biar terpilih. Nanti setelah terpilih Pak ya, dana desa dipermainkan. Udah banyak itu Pak. Untuk apalagi untuk di Kabupaten Asahan. Yang satu lagi Pak, kalau memeriksa kepala desa Kabupaten Asahan, pejabatnya juga pun Pak jangan dari Kabupaten Asahan, termasuk inspektoratnya juga jangan dari Kabupaten Asahan. Setan semua itu Pak, setan. Ya Pak, itu semua setan. Jadi kalau bisa yang memeriksa itu Pak dari minimal KPK. Jadi diminta kepada KPK RI, jangan tebang pilih, periksa seluruh kepala desa, terutama Kabupaten Asahan. Ya Pak ya. Nah, itu terutama Pak. Assalamualaikum. Dulu zaman Menteri Keuangannya Sri Mulyani, yang demo siapa? Rakyat. Setelah diganti Menteri Keuangannya Pak Purbaya, yang demo siapa? Para kades dan para pejabat yang tidak beres. Negara macam apa ini? Prabowo marah besar ketika menteri kesayangannya didemo besar-besaran oleh kepala desa di Jakarta baru-baru ini. Untuk itu Prabowo perintahkan audit semua kades di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Anda mendukung Menteri Purbaya atau kades? Sangat mendukung. Demo kepala desa yang telah berani menantang Menteri Purbaya, situasi makin panas. Kini Presiden Prabowo angkat bicara. Presiden memerintahkan audit ke seluruh kantor desa di Indonesia. Dana desa, laporan keuangan, hingga penggunaan anggaran semua diperiksa. Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan negara, namun juga memicu pertanyaan besar di publik. Netizen terbelah. Ada yang bilang akhirnya bersih-bersih. Ada juga yang bertanya, kenapa baru sekarang? Audit berjalan, desa jadi sorotan nasional. Menurut kamu, ini langkah tepat atau terlambat? Mampus. Kira-kira kepala desa di Indonesia sisa berapa ya? Kalau kantor desa semua diaudit. Kalau niatannya pengen kaya, gak usah jadi kepala desa, jadi pengusaha aja bro. Apalagi kalau lagi demo tuh, jangan bawa-bawa nama masyarakat deh. Ada dan tidak ada dana desa, tetap aja masyarakat masih seperti ini. Gak akan ngerasain gimana manisnya itu dana desa. Saya mau tanya nih pada kepala desa, gimana demo kemarin nyesel nggak? Kalau misalnya ini sampai terjadi, kantor desa diaudit semuanya, waduh bahaya guys. Mungkin lebih dari setengah kepala desa tuh nggak ada gitu. Nggak bisa jadi kepala desa. Kenapa? Pakai baju oranye kayaknya. Prabowo perintahkan seluruh kantor desa diaudit. Mampus kau. Lagian masyarakat saja diam. Ini kades sok-sokan demo. Benar kata Pak Purbaya. Kalau mau nangkap tikus, stop saja makanannya. Terbukti kan goyang-goyang tikusnya. Lagian itu demo Pak, bukan konser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya mendoakan kepada seluruh kepala desa, mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat. Amin. Panjang umur, amin. Berkah barokah rezeki dan umurnya. Buat kepala desa yang benar-benar menjaga anggaran desa untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan saya menyiapkan ruangan khusus dan saya pastikan akan saya rawat gratis seumur hidup buat kepala desa yang dengan sengaja menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi buat warga masyarakat yang memiliki kepala desa yang terindikasi mulai gelisah, mulai takut gara-gara akan dilakukan audit, silakan laporkan ke saya atau silakan antar ke rumah saya untuk saya rawat secara gratis seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Purnomo, kirimkan alamatnya sekarang. Saya mau nganterin kades saya nih ke Pak Purnomo. Pak Purnomo ini sangat yakin sekali ya. Para kades ini pasti bakalan stres berat setelah nanti diaudit ini. Keren-keren. Setuju sama Pak Purnomo. Wah ini kayaknya masuk ini guys. Kalau di-share ini ke grup RT atau ke grup Karang Taruna nih ya. Pokoknya share sebanyak-banyaknya. Waduh, tapi nanti kalau kita share ke grup RT atau Karang Taruna, waduh, nanti kalau kita ada urusan kependudukan atau apa, bisa-bisa dipersulit ini nanti. Ya seharusnya bukan hanya kepala desanya aja ya Pak ya. Ya nanti mungkin untuk perangkat-perangkatnya juga yang bermasalah bisa diaudit juga, harus ikut audit juga tuh. Adapun saya kemarin diajak demo, saya dengan tegas menjawab saya tidak akan ikut demo. Karena apa? Karena dana DD yang tahap 2 di Banjarnegara itu sebagian besar itu cair gitu loh, dan yang tidak cair itu saya sudah telepon sendiri dengan dinas, memang ada keterlambatan
kayak gitu loh. Dari penyerapan anggaran itu administrasinya ada keterlambatan sehingga sudah ditutup, sudah tidak bisa mengirim data dari desa-desa yang terlambat itu ke pusat gitu. Jadi bukan ada maksud apa-apa, kita juga tidak mau kena getahnya ikut dijelek-jelekin oleh masyarakat dari beberapa teman yang sedikit-sedikit berangkat demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak yang disebut dalam video-video. Nah itu imbasnya juga ke kita gitu loh Pak Kades, Bu Kades semuanya. Ini izin aja, mohon maaf, kita nggak mau dijelek-jelekan, kita itu udah jelek, kita itu udah sangat-sangat kurang dalam memberikan perhatian ke masyarakat dalam membangun desa. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aneh ya, kenapa masyarakat banyak yang mendukung untuk dihapuskan dana desa? Padahal dana desa itu kan untuk masyarakat yang ada di desa. Kenapa banyak masyarakat yang akhirnya mendukung Pak Menteri Keuangan untuk menghapuskan dana desa? Bener-bener aneh ya. Emang nggak nyarikan dana desa? Siapa sih ini, weh? Ini orang ini siapa sih? Ya? Kayaknya baru terjun di politik. Sosokan banget, coy. Kenalin, saya anak dari Bapak Kepala Desa. Saya menolak keras atas kebijakan Bapak ini ya. Katanya tidak mau mencairkan dana desa tahap 2 ini. Ini maksudnya gimana? Kalau nggak salah ini Bapak berbahaya gitu pokoknya ya ini. Tolong Pak, emang nggak kasihan sama Bapak saya loh. Nanti cicilan mobil saya gimana ini? Kalau nggak dicairkan, tolonglah. Ini kebijakan apa lagi ini? Terus kalau nggak dana nggak bisa dicairkan, terus nanti bayarnya pakai apa? Belum lagi Pak Kepala Desa yang mau niat punya istri 2 ini gimana? Ayo kalau dana ini nggak dicairkan. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, 700 kepala desa sekarang ditangkap KPK karena korupsi dana desa. Yang suka mancing-mancing, yuk belajar sama Purbaya. Ya mah satu kali lempar umpan, ikan ketangkap semua. Mantap Pak Purbaya. Lanjut. Setan esnya apa? Sararap. Yang goblok tingali atuh. Dulu demo minta perpanjang jabatan 9 tahun, kini 489 kades terjerat korupsi hanya dalam 6 bulan. Tuh cara mentana si araranjing. Naon pisan atuh. Tuh luhur tahanap di kararo cati kono ha. Ku aing bere nyaho sarianya. Ajab Gusti Allah teh perih ari sia lain menggelikan perih. Teu percaya ari saria. Di neraka sih teu bisa leha-leha main catur teu bisa atau naon renang teu bisa. Teu bisa. Jangan bertanggung jawab teh jeung Gusti Hungkul jeung ratusan juta masyarakat Indonesia. Cangkeul sia diri tu. Bejaan hese atuh kumaha nya. Aing apal teu kabeh nya. Teu kabeh kan sakieu mah loba we atuh ratusan mah. Naon atuh? Iraha majuna atuh Indonesia. Teu luhur teh handap korupsatan. Setuju audit kami minta dari pusat. Presiden Prabowo instruksikan audit menyeluruh terkait dana desa. Nah, berdasarkan berita terbaru yang saya baca guys, jadi untuk proses audit ini akan secepatnya ya, khususnya di pekan depan. Nah, untuk yang terlibat itu menurut Presiden, yang pertama itu ada Inspektorat Jenderal, terus yang kedua ada BPKP, yang ketiga adalah instansi daerah terkait. Nah, semoga proses audit ini dapat dilakukan secara transparan ya, dan siapa dalang dari semua kemarin demo ini. Dan yang paling penting, boleh di kolom komentar apakah kalian setuju audit ini dipercepat dan juga hasilnya memuaskan. Yuk, yang mau setuju boleh komen setuju. Dan jangan lupa di follow ya, oke? Mulai diterapkan ya razia dana desa di setiap desa mana-mana bergilir. Ini setiap kades yang korupsi uang dana desa habis siap-siap air kalian. Memang betul juga di mana-mana bangunannya nggak ada dana desanya, entah kemana larinya. Ampun juga emang. Kalian udah tahu berita yang viral ini? Ratusan kepala desa itu demo menuntut agar dana desa tahap 2 itu segera dicairkan. Tapi ketika ditanya sama warganya, Pak, Bu, kemana uang dana desa kita? Kenapa jalan kita rusak udah bertahun-tahun itu nggak pernah diperbaiki? Ini ngamuk ini, manusia-manusia ini. Infrastruktur tetap sama, jalan tetap rusak, tapi dana desa minta dicairkan. Dan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa daerah ya yang jalannya rusak parah, itu perbaikannya pakai uang patungan warga. Kemanakah uang dana desanya? Apa nggak tambah kaya coba? Istimewanya Purbaya, dia kalau memancing ikan pakai umpan. Tapi kalau memancing tikus-tikus desa agar keluar dari sarangnya, dia hanya memangkas anggaran desa. Keren Pak, lanjutkan.
Syukurin. Kades-kades lagi pada pusing nih palanya. Syukurin, meriang-meriang dah lu. Jadi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memerintahkan kepada pemerintah pusat untuk mengaudit seluruh dana desa yang ada di Indonesia. Tujuan audit dana desa adalah supaya masyarakat setempat merasakan manfaatnya. Terus supaya tidak ada kebocoran dana, biar orang-orang yang korupsi ketahuan. Ya, Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada pemerintah pusat untuk membuat tim audit gabungan. Tim audit gabungan itu nanti terdiri dari yang pertama Inspektorat Jenderal, yang kedua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang ketiga pengawasan pemerintah daerah. Nah, ketiga lembaga tersebut akan mengaudit kades-kades yang ada di Indonesia nih. Jadi hati-hati, kades-kades yang korupsi senam jantung lu pada ya. Sistemnya mereka nanti akan datang ke kades-kades lalu memverifikasi dokumen ya. Ini bener gak nih dokumen-dokumen diverifikasi, dana pembangunan buat apa aja. Setelah itu baru dicek fisiknya, ini yang bikin meriang. Setelah verifikasi dokumen, misalkan di dokumen ada pembangunan jalan, nah dicek tuh nanti habis itu bukti fisiknya, jalan mana nih yang dibangun. Terus misalkan lagi dana buat jembatan, nah jembatan mana nih nanti. Nah tim audit nanti langsung ke lapangan, itu nggak bisa dibohongin. Makanya orang-orang pada dak-dik tuh kades-kades yang korupsi. Syukurin, soalnya nggak bisa kalau bukti lapangannya nggak ada, udah ketangkep sama KPK. Usai kemarin para kades ini mendemo Bapak Purbaya Yudisadewa, akhirnya Bapak Prabowo tidak tinggal diam. Pak Prabowo turun tangan perintahkan kepada pemerintah pusat agar mengaudit dana desa yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Nah ini aku malah gimana ya? Nggak yakin ya sama tim auditnya. Ya mudah-mudahan lah tim auditnya ini amanah, bukan orang yang kenal sama kadesnya ya. Mudah-mudahan loh ya. Ya harus tegas lah intinya mah. Diaudit seluruh Indonesia, jangan yang pelosok-pelosok juga itu Pak. Itu penting tuh yang pelosok-pelosok. Nanti di daerah terpencil nggak terjamah, nanti pada happy-happy aja mereka kan keenakan. Oke, kita lanjutkan videonya. Guys, Bapak Purbaya didemo oleh kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi seluruh kepala desa di Indonesia itu kompak berdemo di Jakarta menuntut agar Bapak Purbaya itu mundur, disuruh mundur. Gegara kebijakan Bapak Purbaya masalah dana desa. Jadi dana desanya itu udah nggak bisa dikorupsi lagi kali ya. Jadi kayak gitu, dia ketakutan nyuruh Bapak Purbaya mundur. Dan ada lagi, Bapak Prabowo itu menegaskan agar seluruh kepala desa di Indonesia itu segera diaudit. Pada ketakutan, banyak juga kepala desa yang jadi stroke masuk rumah sakit. Yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Bapak Purbaya untuk kepala desa seluruh Indonesia sebaiknya mundur aja, nggak usah jadi kepala desa. Toh masih banyak orang yang mau jadi kepala desa. Jadi Pak Purbaya itu mau mencari orang-orang yang jujur untuk menjadi kepala desa. Kalau yang nggak jujur udah korupsi, ya udah siap-siap diaudit aja. Kalian mundur apa pura-pura stroke masuk rumah sakit biar nggak diaudit. kan banyak yang kayak gitu, masuk rumah sakit pura-pura sakit kalau mau diaudit kayak gitu guys ya. Udah deh, daripada kalian nyuruh Bapak Purbaya mundur, rakyat se-Indonesia Raya itu lebih setuju kalau kepala desa di seluruh Indonesia itu yang ketakutan diaudit itu pada mundur, udah mundur biar diganti sama yang baru, yang baik-baik, yang jujur-jujur. Toh di Indonesia juga masih ada kok orang yang jujur. Nanti kalau yang nggak jujur ya udah siap-siap aja, siap-siap diaudit terus mundur apa dipecat kayak gitu aja ya. Siap-siap pakai baju oranye aja yang nggak jujur ya, nggak jujur ya. Di Indonesia kok susah sekali ya cari orang jujur ya. Kepala desa di seluruh Indonesia itu yang jujur itu kok kayaknya cuma kades hoho.
Seluruh Indonesia itu kades yang jujur cuma kades Hoho doang gitu ya. Menteri yang jujur ya cuma Purbaya kayak gitu doang. Aduh, di Indonesia kok sulit sekali dicari orang jujur ya guys. Katanya muslim-muslim, ahli surga semua. Di Indonesia itu kan mayoritasnya muslim ya. Mayoritas muslim. Tapi kok orangnya pada nggak takut dosa ya. Mau muslim mau kafir di Indonesia itu rata-rata pejabat itu pada nggak takut dosa. Tapi malah di negara-negara kafir kayak Cina juga itu mending di situ malah korupsinya mending, negara-negara kafir korupsinya mending. Jadi negara-negara Indonesia mayoritas muslim korupsinya malah luar biasa, malah nomor 1 di dunia. Kan aneh ya, orang muslim kok pada nggak takut dosa. Hei pejabat-pejabat kalian tuh orang muslim kok pada nggak takut dosa, nggak takut masuk neraka ya? Neraka. Karena kalian itu ngerasa itu mah urusan nanti, yang penting di Indonesia itu bisa menikmatin kehidupan serasa di surga kayak gitu kali ya. Ada 5 tanda-tanda kalau dana desa di desamu dikorupsi bro. Yang pertama pasti kalau rapat hanya formalitas saja dan hasilnya pasti tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Nah, yang kedua penyertaan modal ke BUMDes pasti besar, tapi BUMDesnya tidak berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, proyek-proyek infrastruktur dan lainnya pasti tidak pernah dipasangi papan informasi dan pasti hasilnya buruk. Nah, yang keempat, pasti BPD-nya pasif, nggak ngapa-ngapain. Nah, yang kelima, pasti realisasi program kerja itu terlambat, padahal anggaran sudah cair, bro. Ternyata Kades Hoho selama ini tak pernah ambil gaji. Uangnya dibelikan semen untuk bangun gang-gang sempit, dan sisanya dibagikan pada warga miskin. Menurut ia, jabatan itu amanah, bukan tempat untuk cari untung. Langka sekali pemimpin yang seperti ini. Dan perlu dicontoh, di daerahmu apakah kadesnya seperti ini, guys? Tidak ikut demo, Kades Hoho dianggap tidak satu suara. Kades Hoho pun diintimidasi dari sesama kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bangun tidur tadi sudah di WA oleh teman-teman kades dari Lampung. Ada yang WA-nya sopan, ada yang WA-nya mohon maaf dengan kata-kata kasar, ngata-ngatain anjing, babi lah dan lain-lain. Itu mohon maaf kita tidak bisa menjawab untuk satu persatu dari kades ya, tapi tadi intinya kita udah menjawab ke beberapa kades baik lewat WA maupun telepon. Intinya terkait regulasi, teman-teman di Lampung mengatakan bahwasanya lain dengan di Jawa ya. Kalau di Lampung itu ada perbub yang mengatur bahwasanya kata kepala desa tadi boleh dianggarkan dengan DD untuk honor-honor RT, RW, Linmas dan lain-lain, guru ngaji itu boleh dianggarkan dari DD. Kalau di Jawa jelas tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Dan saya rasa kalau melihat regulasi yang dari pusat, yang dari atas itu ya memang tidak boleh. Karena kita seringkali juga diskusi bertanya kepada PMD dari Dispermades, ya bahwasanya honor-honor untuk mereka adalah hanya diizinkan dengan PAD atau penghasilan asli desa atau DPH. Mungkin dengan itu ya. Bukan maksud saya menyakiti teman-teman dari Lampung, tapi saya hanya meluruskan karena dari Jawa pun kan banyak yang ikut demo gitu loh. Terkait kalau di Lampung pekerjaan dan administrasi sudah dilaksanakan dengan cepat, tetapi tetap tidak cair. Nah, itu tinggal dikomunikasikan dengan dinas terkait ke Dispermades gitu loh. Adapun dari desa-desa administrasi sudah dikirim tapi tidak segera diinput dikirim juga ke pusat, yang membuat DD tahap 2 itu tidak cair. Ya silakan dikomunikasikan saja dengan kabupaten. Cuma kalau setahu saya terutama di Banjarnegara ini ya khususnya ya, kalau administrasinya yang cepat itu semuanya saya pastikan cair. Kalau ada yang keterlambatan beberapa itu mungkin yang tidak cair gitu ya. Jadi bukan saya bermaksud untuk membuat gaduh atau apa,
Tapi kalau regulasi yang diberikan dari pusat, ya itu ya kita harus ikuti, itu aja. Jadi tadi ada yang ngancem saya suruh take down video, suruh hapus video, ya mohon maaf. Ini saya hanya sekedar edukasi buat masyarakat, biar masyarakat itu lebih tenang. Karena apa? Dengan perbuatan-perbuatan demo tersebut juga kita yang tidak berangkat demo juga kena imbasnya gitu loh. Kita ikut jelek satu jelek semua. Jadi semua itu agar bisa menjelaskan dengan akal sehat, hati nurani, dan dengan aturan-aturan atau dengan regulasi yang ada yang sudah diberikan kepada kita. Begitu ya. Adapun mungkin perbedaan antara di sini dengan di Lampung, ya mohon maaf. Ini kalau di Jawa, saya cerita di Jawa kayak gitu loh. Dapat dipastikan pasti masyarakat Banjarnegara sangat bangga sekali nih mempunyai kades seperti beliau ini. Kades Soho ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Benar-benar nih kerjanya ini untuk kepentingan masyarakat ya dan warganya. Ini seharusnya yang kemarin-kemarin pada demo ini mending meniru kerjanya Pak Kades Soho. Yang lain sibuk demo. Ini Pak Kades Soho ini malah sibuk ya untuk membangun desa. Ini kades kebanggaan Bapak Deddy Mulyadi nih teman-teman. Dan mohon maaf ya sebelumnya, yang biasanya penampilannya alim, pakai peci, itu justru malah kadang-kadang nih ya, mereka ini malah yang berbahaya ya. Kadang-kadang loh ya, nggak semuanya, hanya oknum-oknum saja. Kalian tahu kan, para koruptor-koruptor itu pakai peci, pakai dasi, tapi kan kelakuannya bejat ya. Nah ini Kades Soho nih, orang yang menurutku kades paling top ini ya di Indonesia ini. Kades kebanggaannya Kang Deddy Mulyadi nih. Memang ya dari dulu beliau juga ya orang tuanya ya udah sangat kaya ya. Makanya sekarang ini beliau ini ya ikhlas menjadi kepala desa. Jadi udah nggak ada keinginan untuk korupsi-korupsi itu ya buat apa gitu loh. Jadi beliau ini menurutku ya patut untuk dijadikan contoh ya, membangun warganya, terus memperbaiki jalan-jalan yang ada di desa, terus membuat UMKM, ternak ikan, terus kambing, terus ayam petelur ya. Luar biasa sekali. Ya daripada capek-capek demo, kena terik panas matahari, ya lebih baik sibuk untuk memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, dan pastinya membangun desanya ya teman-teman. Kades gila mana yang bangun desa senilai 4,3 miliar, padahal dana desanya cuma 1,3 miliar. Warga sampai geleng-geleng lihat kinerja Kades Soho ini, caranya kelola BUMDes, sampai desa punya aset miliaran. Nggak heran, banyak yang dorong Kades Soho maju jadi bupati. Ini nih nggak gagal panen ini Pak Deddy. Ini irigasinya bagus, cuma belum aman. Kan aman ini kan? Aman. Gagal panen kan? Ya, yang nggak aman tadi. Ini kan problemnya bukan hanya persoalan irigasi kan? Iya. Problemnya sumber mata airnya habis. Iya. Karena hutannya rusak biasanya begitu. Iya. Tuh. Emang di Jawa sama kerusakan hutan ada? Kalau di sini karena debit air di bendungan-bendungan itu ya walaupun bendungan besar, tapi kalau nggak ada hujan Pak Deddy mati aja tetap. Iya tetap. Dan gunung-gunung juga gersang Pak Deddy, pohon-pohon pinus sudah ditebang, nggak ditanamin lagi. Jadi banyak, ini kan kegiatan perhutani banyak penebangan karena tidak ada, tetapi tidak ada ya untuk penanaman. Iya. Jadi saya pesen ya, daripada setelah ditebang tidak ada penanaman, ya udah jangan dulu ditebang gitu. Iya. Ini banyak problem. yang gersang. Iya. Jadi sekarang kita menuju peternakan ayam, kandang ayam. Ya. Petelur. Ini pengelolanya ayam ini Pak Deddy. Mana ini? Ya. Bapak pegang kandang ayam. Manajer kandang ayam. Iya. Bumdes. Punya berapa ekor? 2.500 ekor. Yang bertelur? Semuanya udah produksi. Sehari berapa? Kalau yang 1.000 itu 47 kilo. Yang 1.000? 47 kilo. 47 kilo. Kali berapa sekarang? 27 berapa harga? Enggak nyampe sih kok sekarang. Berapa sekarang? Sekarang kan lagi turun. 25 sekarang. 25.
Ya beda 2000. Iya. Ya bisa jadi 27. Nah. 27 karena di tempat saya. Ya, betul. Kalau di kandang segitu. Kandang 25.000 sekilo. Berarti sehari pendapatan berapa? Sehari sekarang kalau umumnya yang sana sekitar 300.000 per hari. Per hari, yang 1.000. Kalau yang 1.500 sekitar 500-an. Berarti 800.000 sehari. Iya. Biaya pakan sehari berapa? Itu udah bersih. Udah Udah keuntungan dipotong cuma pakan. belum potong operasional listrik, gaji karyawan belum. Itu cuma Bersih 800.000 sehari setelah dipotong biaya produksi. Iya. Keren dong. Itu masuknya kemana uangnya 800.000? ya ke kas Bumdes nanti untuk PAD laporan. Langsung pendapatan uang asli desa ya. Iya. Nah, setelah pendapatan asli desa nanti dimasukin ke komponen belanja pembangunan desa. Iya. Setelah itu komponennya lebih baik disalurkan lagi untuk pengembangan peternakan lagi. Iya betul. Jadi 35 itu PAD masuk ke kas desa, 30-nya itu untuk modal Bumdes, terus 20%-nya untuk pengurus, 10%-nya untuk sosial. Sekarang itu APBD-nya berapa? Sekarang itu karena kemarin kita ngurus ada beberapa ini perangkat desa yang lama itu kan punya hak yang tertunda. Jadi sebelum beliau purna kan karena itu hak ya Pak Dedi, kita mau nggak mau wong desa juga bismillah lah bisa mencukupi. Kita kemarin berikan kalau kas desanya itu sekarang ya kurang lebih 300 juta. APBD-nya berapa? APBD tahun 2023 kemarin 1,3 lebih. 1,3. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak dilihatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2.000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener, sama. Pejabat mah dimanapun sama, anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Keren. Luar biasa sekali ya ini Pak Kades Soho ini. Walaupun penampilannya bertato, tapi dia ini kerjanya nyata dan amanah. Dan aku setuju banget ya, kalau dana desa ini ditambahi, ya maksudnya itu ditambahi kalau desanya itu produktif dan berhasil. Kayak desanya di Pak Kades Soho ini, keren banget ya. Lah kalau di tempat saya mah boro-boro ada yang kayak gini ya guys ya, jalannya aja ya masih hancur itu. Kadesnya siapa ini? Tuh modelnya kayak begitu semua tuh. Yang demo-demo. Kadesnya siapa ini ya? Ya kalau pengen tahu ya, dari tahun 2023 tercatat 184 kasus korupsi kades itu, yang korupsi kades ya. Naik lagi itu. Tahun 2024 naik lagi menjadi 275 kasus korupsi kades. Nah ini nih, sekarang tahun 2025 tahun 2025 naik meningkat drastis ya. Padahal hanya dalam kurun waktu itu ya, bulan Januari sampai Juni itu korupsi kades itu meningkat menjadi 489 kasus.
Ya begini nih ya. Kalau orang-orang yang begini dikasih jabatan, istilahnya itu kayak kirim udah balik. Coba cek dulu kepala desa kalian kemarin ada nggak guys? Siapa punya kepala desa ini, ha? Woi ibu bapak desa, kalian kerja dulu baru minta-minta dana. Kembangin dulu tuh desa-desa kalian, bikin maju desa kalian, bikin maju orang-orang desa kalian. Layanin mereka dengan baik. Kalau misalnya kalian sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak untuk desa kalian, wajar kalau minta dana seperti ini, demo sampai kayak gini. Ini berita korupsi, dana desa di mana-mana, desa belum berkembang, desa ketinggalan, desa tidak ada inovasi-inovasinya. Minta dana paling depan, sinting pada ini, sinting. Makanya bisanya demo sambil joget, kagak becus. Nggak guna juga, apa-apa semua dipersulit. Orang mau mengurus-ngurus administrasi aja, mesti nyari-nyari kayak orang paling penting di dunia gitu, mesti dicari, mesti bolak-balik orang-orang ke rumahnya. Kerjanya nggak ada bagus-bagusnya, tapi kalau misalnya duit aja, pada menggila semuanya. No, perut buncit lu, dana desa semua tuh. Pak Purbaya, jangan kasih kendor Pak. Kalau perlu, stop dana desa. Nggak guna juga, kita apa-apa juga sendiri, nggak dilayani juga kita. Ya, stop aja Pak, stop. Ibu Sri Mulyani yang didemo oleh masyarakat Indonesia. Sekarang justru Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang didemo oleh Kades. Dan ternyata alasan kenapa kepala desa bisa mendemo adalah karena peraturan dari Kementerian Keuangan yang membuat mereka gak bisa lagi mengelola dana desa sefleksibel dulu. Jadi gak bisa bebas lagi nih, uangnya harus digunakan untuk rakyat. Jadi ini dilakukan oleh kepala desa dari berbagai daerah yang kemarin, tepatnya di kawasan Istana Negara, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, dan Jalan Medan Merdeka Selatan, di dekat Monas, tepatnya pada 8 Desember lalu. Pada intinya mereka itu menuntut agar dana desa tahap 2 segera dicairkan aja dan meminta pencabutan aturan Menteri Keuangan terutama PMK nomor 81 tahun 2025 karena dinilai menghambat proses pencairan dana desa. Kabarnya menurut mereka peraturan ini terlalu kaku guys. Karena lo tahu nggak sih teman-teman, kepala desa itu diwajibkan untuk buat koperasi merah putih, wajib alokasi anggaran untuk koperasi. Jadi kepala desa mengeluhkan persyaratan ini dikeluarkan menjelang akhir tahun dan mereka tidak bisa mencairkan dana karena belum memenuhi 2 syarat administratif ini. Gimana menurut kamu teman-teman? Apakah peraturan dari Pak Purbaya sudah benar? Apa kabar Bapak Ibu Kades yang kemarin demo? Nah, sekarang diaudit kan? Setelah kemarin rame Bapak Ibu Kades melakukan demo ke Jakarta, Kades seluruh Indonesia melakukan protes guys akibat dari adanya pemotongan dana desa oleh pemerintah. Akhirnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo melakukan perintah agar seluruh dana desa diaudit. Nah, Bapak Ibu Kades disiapkan semua bahannya supaya tidak kena, supaya lengkap semua bahannya, supaya jelas alur keuangannya keluarnya itu kemana. Kalau menurut teman-teman setuju nggak dengan langkah yang diambil oleh pemerintah ini? Kemarin sempat demo heboh banget guys ya, pasti sekarang sudah pada ketar-ketir. Kayaknya cocok deh apa yang pernah dikatakan oleh Pak Gus Dur. Katanya kalau ingin membasmi tikus jangan dicari tikusnya, cukup dibakar lumbungnya maka tikus-tikusnya itu akan keluar. Tapi saya tidak bilang kalau Kades itu tikus guys ya, semua Kades itu manusia. Semoga semuanya menjadi Kades yang amanah guys ya. Amin. Kepala desa demo, ujungnya Pak Prabowo nyuruh audit seluruh kepala desa. Nah, cocok Pak, iya, cocok Pak Presiden, ya. Audit aja, iya. Entah demo, dama demo, iya, mengatasnamakan mewakili masyarakat. Masyarakat yang mana? Iya, entah saya. Audit aja Pak semuanya, iya. Kalau bisa jangan kepala desa aja Pak. Seluruh kepala daerah semuanya audit semuanya, iya. Betul. Dewan juga audit semuanya. Biar Bapak tahu, ya, kalau udah diaudit itu gimana. Loh. Ini dana desa nggak cair kok malah kepala desanya pula yang demo. Seharusnya nih ya, kalau memang dana desa itu bermanfaat buat masyarakat dan nggak dicairkan, itu masyarakat yang demo bukan kalian, ya. Bahkan ada yang teriak-teriak nih, turunkan Purbaya. Asal kau tahu ya, kami sebagai masyarakat justru itu meminta kalau bisa dana desa itu nggak usah dicairkan, ya, nggak ada manfaatnya. Ada dana desa, jalanan rusak udah berpuluh-puluh tahun, itu nggak diperbaiki. Bahkan ada desa, jalannya rusak, itu perbaikannya pakai uang patungan warga. Jadi itu apa dana desa? Jadi curiga, timbul pertanyaan gitu kan. Sebenarnya dana desa yang kalian minta untuk dicairkan, itu untuk kepentingan oknum tertentu atau untuk masyarakat? Ini lucu ini. Kok bisa dana desa di stop yang demonya Kades? Biasanya kan rakyat, warga, kalau di stop misalkan BLT atau bansos. Nah ini Kades. Ngapain ribet Pak? Itu jebakan tahu dari Menteri Purbaya untuk mengendus siapa aja yang nggak beres dalam pengelolaan dana desa. Lucu ya negeri ini, lucu. Tahu kan alasannya
Kenapa kemarin-kemarin banyak yang demo ke Jakarta tentang peraturan Menteri Keuangan Pak Purbaya? Ini alasannya mereka ingin cepat memperbaiki jalan untuk fasilitas masyarakat, saluran irigasi ini supaya cepat diperbaiki. Itu tujuan mereka. Tapi di sini ya para netizen harus hati-hati sama saya. Soalnya saya itu orangnya tukang bohong. Tuh tingali percuma dah diayakeun dana desa oge ari jalan sa model kieu mah tingali tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali jalan nepi ka kieu batu ngajaran tuh kumaha tuh mending eueuhkeun dana desa mah ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun naon da diayakeun dana desa ge percuma. Giliran gak cair, jalan rusak jadi alasan. Ini loh Pak, jalannya rusak berlubang, uangnya untuk memperbaiki jalan. Nanti giliran udah cair, pasti pada diem-diem baik semuanya. Tahu-tahu ada yang beli mobil lah, ada yang beli rumah lah, ada yang buat modal usaha lah, dan lain-lain ya. Tapi itu kan oknum loh ya, oknum. Jadi di sini kalau memang dana desa itu memang bermanfaat bagi masyarakat, terus kalau ini nggak cair ya seharusnya kan yang demo itu kan masyarakat ya, bukan malah kepala desanya. Makanya di sini kan jadi pertanyaan, dan Bapak Presiden kita juga kan jadi bertanya-tanya ini ada apa ini. Makanya gara-gara demo kemarin viral itu, akhirnya Bapak Prabowo perintahkan untuk mengaudit semua dana desa yang ada di daerah maupun yang ada di kota. Dana desa ini sebenarnya manfaatnya buat apa? Kita aja selama ini kok kayak ngerasa biasa-biasa aja ya dengan adanya dana desa. Jadi kalau menurutku udahlah mending dana desa itu dihilangkan saja lah. Karena ya buat masyarakat juga ya kok ngerasa kayak nggak ada apa-apanya itu loh. Makanya di sini yang jadi pertanyaan, ini dana desa ini untuk oknum tertentu atau untuk masyarakat? Arek nanyakeun, ai Papua teu milu demo kitu kan ayeuna kerame demo di Jakarta. Demo naon? Demo ku kan kadena dana demo kade ku sa Indonesia. Demo hayang naon? Ih kan cenah tentang anggaran gitu. Ya, ari masalah demo-demo mah urang mah rek naon. Masalah anggaran rek naon da geus diatur ku pamarentah. Tina dana desa, tina naon wae geus diatur ka pamarentah. Cuma urang mah tah anu anggaran ti pamarentah teh nya kudu bisa ngalaksanakeun anu bener. Ek naon demo? Nu penting urang duit eta anggaran eta sagala rupa kudu sesuai jeung aturan ti pamarentah. Urang mah baheula ge nih. Wah, kepala desa demo hayang 8 tahun ek naon aing mah demo. Urusan duma demo mah urang mah tara milu. Cuma urang mah bagaimana masyarakat Indonesia supaya sejahtera dengan anggaran-anggaran ti pemerintahan, supaya anggaran ti pemerintahan teh kudu benar-benar dilaksanakan sesuai aturan ti pemerintahan. Ari urang mah tina dana desa teh sieun ek sabaraha miliar ge. Teu sieun kumaha? Apan tinggal ngalaksanakeun. Darek bisa korupsi kumaha urang? Akan di dinya aya musdes, aya musdus, musyawarah jeung dusun. Nya, aya anggaran teh jeung dusun dibawa ka desa, musdes, tuluy musrembang. Tuluy ayeuna urang kan boga tangeuhan. Saha tangguhana? Nyaeta pendamping desa. Pendamping desa leuwih apal aturan ti pemerintah. Jadi lamun urang rek mengkol teh pendamping desa anu tanggung jawabna. Karena aturan-aturan dana desa aya di pendamping desa. Jadi urang teh kudu bisa ngalaksanakeun eta. Jadi laksanakeun sesuai aturan ti pamarentah titik sakitulah. Jadi kepala desa mah jadi ulah ting demo urang mah dapat ngurus masyarakat sebenarnya rek naon demo. Da sing demo-demo ge angan aya cek pemerintahan kitu mah kitu. Anggaran tak kudu sesuai. Ini gitu. Tah urang mah duma demo mah naon demona teu asup akal mah tara-tara yang miluan, yang penting program pemerintah harus bisa dilaksanakan gitu. Bagaimana masyarakat Indonesia supaya sejahtera gitu ya, pokoknya ya. Nah ini nih baru namanya kades ini, keren ini, sip ini. Kalau kadesnya kayak gini, mau 4 periode aja kita ikhlas lahir batin asli. Mungkin bahkan bakalan kita dukung terus ya. Benar kata Pak Kades. Yang penting mah kita amanah. Masalah demo-demo itu ya ngapain daripada sibuk demo kan kena trik panas matahari, lebih baik kita sibuk untuk membangun desa. Lihat tuh contohnya kayak Kades Soho tuh menjadi kades kebanggaannya Kang Deddy Mulyadi. Coba aja ya, ini kalau semua kades ini di Indonesia ini seperti ini, pasti masyarakatnya bakalan sejahtera ya. Wah, kali ini yang demo bukan rakyat, malah pejabat kepala desa ramai-ramai demo di Jakarta.
Para kepala desa ini demo lantaran Menkau Purbaya menghentikan pencairan dana desa. Hal itu membuat para kepala desa tidak terima lalu mendesak Presiden Prabowo agar memecat Menkau Purbaya dan segera mencairkan dana desa. Kamu, Purbaya, Menteri Keuangan ya. Berhenti dulu mulut kamu tuh yang ngomong kemajuan bangsa, soal mak ini, mak itu, gimana ke depannya bangsa ini. Stop, udah. Ya, nggak usah kamu bikin apa namanya seolah-olah kita ini baik-baik saja. Kalau memang bangsa ini baik-baik saja, ya, cairkan dana desa. Nggak usah bikin ulah, nggak bisa bikin alasan mak ini, mak itu, banyak tali kelambu, cairkan aja. Jangan bikin susah orang yang sudah susah. Dengar itu kamu Purbaya, macam-macam kamu ini ya. Pak Purbaya itu baru dilantik beberapa hari sudah banyak berbuat baik sama negara Indonesia, mengembalikan ya uang yang telah ditelan oleh koruptor Konoha itu. Paham kau? Kau apa kelebihan kau? Kamu bikin apa namanya? Motong-motong bansos. Kita ini baik-baik saja. Kalau memang bangsa ini minta ini uangnya, kalau ada yang warga yang ngecap ya ini minta uang, Oi, Gadis Konoha, jawab Gadis Konoha. Contohlah kepala desa Indonesia, orangnya tegas ya, memang mantap. Seluruh pekerjaan beres, dicintai sama warganya. Beginilah ya di negara kita, kalau lahan basahnya diganggu, kesulitan untuk maling-maling duit rakyat lagi, pada keluar tikus-tikusnya, pada berulah. Pasti. Terus gue jadi inget sama efisiensi yang di demo besar-besaran kala itu. Indonesia adalah. Tapi sekarang nih ya, Indonesia punya 60 triliun untuk pemulihan bencana di Sumatera yang didapat dari efisiensi anggaran rapat-rapat, kegiatan, dan seremonial yang nggak penting itu. Ini para kepala desa kagak ada duit apa buat bayar masa gitu sampai turun sendiri. Hei, celok, sing perlu di demo kuwi dudu peraturane, tapi dapuramu dhewe lho. Jadi lurah we ora petus ngono kok malah demo tentang peraturan menteri terbaru. Padahal ning kono peraturannya wis jelas. Untuk bisa cair dana desa tahap 2, desa wajib membentuk koperasi desa atau kelurahan merah putih. Utawa minimal we. Wis ngirimke dokumen pembentukannya. Iki sing mbok ributke apa? Kowe kenapa protes? Ora sanggup, Ora gelem repot. Ya wis mundur wae. Jabatan sayang tahun wis dikei, wis dituruti. Giliran kon kerja malah balelo. Iki lho ra iso apa iki? Kudune wargane sin iki. Celuk. Tanggapanku yo lapo kurang gawean. Kurang gajine, kurang jabatane, kurang tenggendak. Gayane pada demo lurah-lurah ki lapo? Demone apa? Iku apa untuk kepentingan masyarakat? Ora. Iku kepentingan awake dhewe kuwi, jabatan demi mempertahankan jabatan, gaji dan lain-lain itu. Alah, celah lho nek lurah demi warga rakyate. Jarang-jarang ana lurah ngono kuwi sing amanah kanggo masyarakat jarang. Iku pasti kanggo dele dhewe. Ya, kadang iku kanggo gendakane. Akeh lurah-lurah do gendawi, ora mau nek grebekan tok. Ya, jangankan lurah, wong perangkat desa ki lho kaur, kadus ngono ki ya. Modele iki do gendak. Aku mulane gak gumen lurah-lurah do demo ki. Mungkin kurang gajine, mungkin kurang apa masa suwene entuk jabat apa piye iku, ya. Lah kok nek ngene gendakane piye? Nawis gak gajine sithik, ya. Mulane lurah wani gendak kan wani gara-gara model ana kuwi APBD turun iku. Per tahun satu tahun kuwi mau padha main aman aja ya. Yang penting bagi hasil. Ngono terus karo perangkat desa nek lho tae asu nek ora lho. Lho, pembangunan biasane entek 23 juta ngono ki ya. Nang plang ngono ki ditulisi entek 37 juta. Ya, korupsine gede. Ngecor dalan sak tempik ambane ngono ki ya. Asline entek 3 juta ngono ya, tulis 7 juta. Yang penting kan main aman ya. Bagi hasil dong. Gitu. Wis kebanyakan wis do ora manah. Mulane durupe do blangsat ngono kuwi ya sok nak mati ki do kepengin njaluk nang swarga. Lurah-lurah sing blangsat kuwi, perangkat-perangkat desa sing gak amanah kuwi. Pak Kades tidak mengurangi rasa hormat. Jadi kalau
demo ke Jakarta, ke Monas, semana, depan gedung DPR, itu jangan jual-jual nama RT, Linmas, guru ngaji, dan lain-lain ya. Karena terkait honor-honor mereka itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan DD. Jadi yang tidak cair kan DD tahap 2. Lalu apa hubungannya dengan apa? Linmas, RT, RW, terus guru ngaji dibawa-bawa. Terkait honor tidak ada sangkut pautnya dengan DD ya. Tidak boleh juga DD untuk honor RT, RW dan lain-lain. Kalau PAD boleh ya. Jadi tidak ada kaitannya Pak Ades. Salam sejahtera. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Pak, kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Lelenya dipotong kecil-kecil. Enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. 1 dapur 1 ekor sapi guys dipotong. Kalian percaya atau kagak? Ada daging game lah. Bodoh saya. Ini nggak ada yang mau periksa BGN apa? Hah? Jelas-jelas anak sekolah libur 2 minggu. Ngapain ini MBG kelincahan nganter makanan ke rumah siswa? Kalau anaknya lagi liburan ke rumah neneknya di Papua gimana? Lu kan nganter ke Papua? Belum lagi kemarin nganter ke sekolah aja lu nabrak siswa. Jangan sampai lu antar ke rumah siswa, lu nabrak rumah orang. Makin runyam jadinya. Ini makin hari gue lihat negara ini makin nggak jelas arahnya kemana. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Ini beneran pemerintah selucu ini? Aduh Pak, masa iya nggak logis banget lah. Di bulan Ramadan kok mau menyuguhkan makanan untuk siswa. Bapak ini sebenarnya ngerti nggak sih? Kalau makanan itu kalau sore itu udah basi. Ini loh, lihat nih komentar di atas nih. Bang John LBF sampai komentar nih, serius nanya. Nggak basi Pak makanannya. Terus yang komen selanjutnya nih, komen yang kedua. Tidak ada libur untuk korupsi. Ya lagian Bapak ini punya kebijakan apa nggak dikaji dulu atau gimana ini Bapak ini? Aduh. Oke, dan di video selanjutnya nih, ngeyel banget. Meski libur sekolah, MBG tetap jalan. Siswa suruh ambil ke sekolahan bagi yang mau. Makin ada-ada aja nih. Libur sekolah bocah. Libur Nataru, Natal tahun baru, pada piknik bocahnya ke, pada pelesir. Ada yang pulang kampung ke sono, ada yang pulang kampung ke sono 10 hari. Ini MBG maksa banget. Terus katanya walaupun libur ge, melindungi hak dasar anak. Sejalan dengan amanat konstitusi. Bener banget ini Bapak DPR. Buset, ada duitnya kali ya. Lah sekarang kalau dapur MBG bocah pada libur dianterin ke sekolah. Lah siapa yang mau makan? Sekolahnya digembok. Apa mau nganterin ke rumah masing-masing? Emang pada tahu rumahnya di mana? Atau bocah lagi piknik, mak pulang dulu mak. Apa? Itu ada MBG datang ke sekolah, buset. Begini amat ya negara ya. MBG tetap ada saat libur Nataru, siswa bisa ambil ke sekolah. Gini ya, PGN, kementerian terkait, Pemda juga, Pemda yang ngawasin ya. Nah, barangkali pada nggak punya anak usia sekolah kali ya. Anak kami libur, bukan mau di rumah aja. Kami bawa lah jalan-jalan entah kemana. Dan aku sangat amat yakin tuh, sangat banyak yang demikian juga tuh.
Karena pun secara langsung tahu mereka pada bawa anak-anaknya liburan, entah ke tempat kakek neneknya, entah keluar kota, keluar negeri, bahkan tuh ada yang keluar negeri, entah liburan kemana aja lah. Lalu orang lagi di luar kota disuruh ngambil ke sekolah gitu, Kalian itu kalau buat sistem, buat aturan dikaji dulu nggak sih? Siapa yang mengkaji? Kalau orang-orang yang mengkaji adalah orang-orang yang sama yang dapat cuan dari sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem atau aturan itu tidak akan efektif dan efisien karena di otaknya cuman cuan aja. Ini libur 2 minggu, sehari anggaran itu 1,2 triliun, 2 minggu udah berapa? Nggak bagus dialokasikan untuk yang lebih berfaedah gitu. Lebih ridho pun kami budgetnya itu dialokasikan untuk yang lagi kena bencana tuh. Toh APBN juga, uang kita juga. Toh makanan itu gitu nyampe sekolah, beberapa nggak diambil sama si anak, jadi mubazir. Ini barusan ku tanya ke sekolah, ternyata memang nggak bisa tuh diwakilkan sama temennya tuh untuk orang lain. Orang lagi di luar kota, disuruh bolak-balik hanya untuk MBG kalian itu aja gitu. Kemarin siapa yang sok cakap efisiensi, teriak efisiensi, ini ada momen efisiensi, nggaknya kalian manfaatkan. Berhemat kalian, negeri kalian nih lagi banyak kali bencana. Bukan cuma di Sumatera ini aja, provinsi lain juga pada banjir tuh. Allah sebegitu negurnya kalian, udah sebegitu menegurnya, kalian nggak nyadar juga gitu. Segitu cuannya rupanya proyek itu sampai sayang buat diliburkan. Dasar pejabat pesong. Lelucon apa lagi sih ini? Ini bukan demi makanan bergizi, ini demi kelancaran bisnis. Apa dilakukan untuk lahan basah? Kenapa nggak liburan sih? Kan kasihan yang lagi pada liburan, apalagi keluarganya Kevin Mamelon tuh liburan ke Eropa, masa beli pergi ke sekolah demi salaknya demi sama roti. Kalau libur kan enak, korupsi juga bisa libur dulu, jadi malaikat hati tuh lebih santai. Aduh, bener-bener gak waras pada udah dipaksain banget nih program. Kayaknya besok kiamat petugasnya lagi sibuk ngerebus telur. Gak kenyang-kenyang ngabisin anggaran negara. Emang terlalu rajin sih ya MBG ini. Padahal kalau lagi libur kayak gini, mendingan di stop dulu aja Pak, nggak apa-apa. Apa susahnya sih? Lagian ini loh, duit 1,2 triliun rupiah ya per hari untuk MBG ini. Kalau menurut aku sih, di saat libur kayak gini, mending uangnya ini dialokasikan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana tuh di daerah Aceh dan Sumatera. Malah lebih bermanfaat. Ya enggak guys? Kalian setuju atau enggak? Ya daripada libur kayak gini mau dikasih MBG, buat apa Pak? Orang-orangnya aja pada yang main ke tempat neneknya, pada liburan. Ini kok Bapak ini ada-ada aja. Buang-buang anggaran aja Pak. Ini loh, bukannya kami nih nggak bersyukur. Tapi lihat Pak, banyak SPPG yang nggak amanah Pak. Banyak oknum-oknum SPPG yang nggak amanah. Kalau Bapak nggak percaya, coba Bapak langsung turun ke lapangan. Terus ya, semenjak gara-gara ada MBG ini, kebutuhan-kebutuhan pokok jadi serba naik semua. Gimana kalau di tempat kalian? Kalau di tempatku pada naik semua sih guys. Neng kasih duit aja ke orang tuanya. Sedangkan PIP yang khusus untuk kebutuhan anak, yang khusus untuk keperluan perlengkapan anak maupun apa saja yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak di sekolah. Banyak juga PIP yang disalahgunakan oleh mama. PIP jadi uang sembako lah, PIP jadi uang skincare lah. Mau menyangkal, tapi itu memang realita yang ada. Dan kami yang ada di sekolah, guru-guru sudah periksa itu. Kenapa bukumu seperti ini? Mana perlengkapan? Uang PIP kemarin kamu belikan apa? Menyangkal realita itu. Akhirnya ada yang ngomong ini, Bu gurunya nggak setuju kalau MBG diganti dengan uang tunai. Kata bu gurunya, orang dana PIP aja bisa jadi skincare kok. Ya tapi kan nggak semua orang tua seperti itu ya. Ya tapi kalaupun nggak semua, tapi kok perasaan kok banyak juga yang seperti ini ya. Buktinya di daerah tempat saya dapat dana PIP, loh kok malah dipakai bayar hutang sama orang tuanya. Oke, dan selanjutnya kita akan kembali membahas terkait kemarin yang lagi viral ya, para kades yang demo ke Pak Purbaya nih. Ini ada video terbaru lagi nih, pastinya sangat seru untuk kita bahas pada kesempatan kali ini.
Oke, ini videonya. Setelah kepala desa demo turunkan Purbaya karena peraturan terbaru, Prabowo akhirnya perintahkan kembali kepada Purbaya untuk audit seluruh kantor desa. Ini benar-benar akan membuat perangkat desa panas dingin, karena banyak masyarakat yang menilai pasti ditemukan indikasi penyimpangan dana. Jadi kita tahu sendiri bahwa kemarin Pak Purbaya didemo oleh Kades karena peraturan terbaru terkait dengan pencairan dana desa. Jadi pokoknya, di peraturan terbaru ini yaitu PMK nomor 81 tahun 2025, Kades dan jajarannya ini tidak bisa lagi menggunakan dana sefleksibel dulu. Akhirnya mereka demo di Jakarta. Pokoknya mereka datang beramai-ramai. Sampai pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto bukannya menghapus peraturan tersebut, justru beliau jengkel banget karena seolah-olah target yang diburu selama ini muncul di depan mata. Akhirnya di situ Prabowo perintahkan kepada seluruh kantor desa untuk diaudit. Audit aja, ya. Entah demo. Iya, mengatasnamakan mewakili masyarakat. Masyarakatnya mana? Ya, entah saya. Audit aja Pak semuanya. Ya, kalau bisa jangan kepala desa aja Pak. Seluruh kepala daerah semuanya audit semuanya. Ya. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, 700 kepala desa sekarang ditangkap KPK karena korupsi dana desa. Yang suka mancing-mancing, yuk belajar sama Purbaya. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Terkait kemarin Pak aksi kepala desa yang menurunkan dana tahap 2 di 2025, ini kan dari Pak Presiden sendiri di kemarin untuk audit, nah bagaimana audit yang akan dilakukan, kemudian juga apakah ada desa yang diaudit ini, apakah sejauhnya yang ada kebocoran dana seperti apa? Enggak, yang tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 7T ya, tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Bukan. Ini silakan mulai buka. Ini dia gelasnya. Ronda. Waduh. Ronda. Ngai bahan merek-mereknan ya, hari mereknan. Oh, simpang jati. Rondang, bintang. Impangan pelocot panas mabul-mabulunan ya di Desa Naglasari, Tasikmalaya. Seorang kades membakar kantor desanya sampai hangus rata bersama adiknya. Gara-gara apa? Ketakutan mau diaudit. Menjelang diaudit, seorang kades membakar kantor desa hingga ludes. Inilah ya bukti kekhawatiran, bukti ketakutan kepala desa yang main dana desa. Kenapa harus takut kalau memang jujur? Memang uang dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat dan rakyat. Kalau mereka kades-kades yang jujur didatangi KPK, alhamdulillah itu suatu penghormatan untuk membuktikan integritas, kapasitas, dan kemampuan dan kejujuran. Tunjukkan di audit, alhamdulillah Anda didatangi petugas, hadapi dengan lantang, hadapi dengan gentleman, buktikan Anda jujur. Itu kalau jujur. Kalau nggak jujur, yang disampaikan Pak Purnomo, mulai ada kades yang gelisah, nggak enak makan, nggak enak tidur, ngising pun tak terasa nikmat, yaitu kades kebingungan. Salah satunya yang ini di Tasikmalaya ini Desa Jagasari, membakar kantor desanya. Niatnya apa kok begitu? Menghilangkan barang bukti, ya. Maksudnya itu menghilangkan barang bukti. Yang mau diaudit apa kalau barang buktinya hangus terbakar? Iki maksudnya menirukan gaya-gaya setelah banjir bandang yang menerpa Sumatera, kantor drone kebakar. Maksudnya begitu. Kalau kantor drone itu kan ya selama ini yang telah memeta-meta hutan segala macamnya, itu kan kantor itu. Terus kenapa kebakar? Maksudnya terinspirasi dari situ. Kades ini menghilangkan barang bukti. Mas gampang itu. Polisi kan punya penyidikan segala macamnya. Ya ketemu lah. Ternyata pembakarnya kantor desa ini
kadesnya dan adiknya nyonyor. Ayo kita oyak terus supaya kades-kades yang main Kita nakal kejar. itu segera sadar. Nggak sadar, tunggu saatnya KPK datang bersama kejaksaan. Kalau semua akan kembali apa yang kau tabur kau yang akan tuai. Ngerti kan dong? Dong berapen. Ya, salam hangat. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membuat video tentang kepala desa. Saya Pak Purnomo, saya mendoakan semua kepala desa, semua, bukan 1, 2, 3. Saya mendoakan semua kepala desa yang baik, yang jujur, yang amanah. Mudah-mudahan semuanya kepala desa panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah dunia akhirat buat kepala desa yang baik dan yang jujur. Namun saya mendoakan buat kepala desa yang belum jujur, yang masih menggunakan anggaran desa untuk kepentingannya dan saat ini lagi gencar-gencarnya pemeriksaan. Jika ada yang mengalami depresi, saya siap merawat seumur hidup. Saya bikin video ini bukan menyinggung 1-2 kepala desa, bukan. Saya mendoakan mudah-mudahan semua kepala desa baik, dan buat kepala desa yang sudah baik, doa saya mudah-mudahan panjenengan semuanya berkah barokah seumur hidup bersama keluarganya. Jadi saya ini bukan menyinggung 1-2, namun saya mendoakan yang baik dan yang belum baik mudah-mudahan jadi baik. Saya mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata. Yakin banyak warga masyarakat yang kepingin dan memiliki kepala desa yang jujur, baik, amanah untuk menjadikan desanya semakin maju, bermanfaat buat warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin ini siapa ya? Ini gawat loh, ya. Ini gawat loh kalau ada poster-poster seperti ini. Lihat, Bapak Aing Presiden RI 2029. Iya, Purbaya Yudi Sadewa Wakil Presiden 2029. Ini kacau. Coba komentar dari kota mana aja yang menginginkan Bapak Aing jadi presiden dan wakilnya ini. Coba komentar ya, dari kota mana aja. Terima kasih. Jelas ya, kalau warga Jawa Barat 100% mendukungnya. Saya yakin itu. Coba komentar. Lucu sekali melihat fenomena hari ini. Ketika warga protes kenapa rumah mewah dan motor berjejer bisa dapat bansos, perangkat desa dengan gampangnya berdalih, itu data dari pusat, itu utusan Kemensos. Stop membodohi rakyat blok dengan alasan klasik seperti itu. Secara aturan, baik di Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin maupun Permensos, data itu akhirnya dari bawah, dari musyawarah desa. Kalau yang punya rumah bagus masuk daftar, pertanyaannya siapa yang mengusulkan? Siapa yang pegang aplikasi SIKS di desa? Jangan-jangan utusan pusat hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi nepotisme di tingkat lokal. Lalu di mana fungsi verifikasi lapangan? Kalau petugas benar-benar bekerja turun ke bawah, tidak mungkin mata mereka buta melihat keramik mengkilap seperti itu dan kendaraan mewah. Ini bukan soal data salah kirim dari Jakarta. Ini soal integritas di tingkat desa. Jangan jadikan data pusat sebagai tameng untuk malas bekerja atau memprioritaskan kerabat sendiri. Rakyat butuh keadilan, bukan sekedar alasan ngelak. Sementara yang benar-benar lapar hanya bisa menonton bantuan lewat di depan mata. Ayolah perangkat desa dan jajarannya, itu pikirin. Jangan seperti itu. Kerja, kalian itu digaji loh. Kalian itu ada yang dapat bengkok